Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anatomi panggul. Pada anatomi panggul, pada bagian yang keras itu dibentuk oleh tulang, sedangkan pada bagian yang lunak itu dibentuk oleh otot dan ligamen. Pada anatomi panggul terdapat 4 macam tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau oskopsae, 2 tulang pangkal paha atau oskopsae, 1 tulang tunggi, 1 tulang kelangkang sacrum, dan 1 tulang tungging oskopsigis. Pada tulang pangkal paha ini terdapat seperti cawan, ini disebut dengan acetabulum. Pada tulang pangkal paha itu terdapat lagi 3 buah tulang. Terdapat 3 buah tulang, yaitu os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Kemudian pada tulang usus ini terdapat bagian yang keras, ini disebut dengan krista bagian keras dan menebal, ini disebut dengan krista iliaca. Pada bagian yang menonjol bagian depan pada bagian atas depan ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Pada bagian bawah ini disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Kemudian pada bagian belakang pada bagian belakang ini disebut dengan spina iliaca posterior superior. Kemudian yang di bawahnya disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Kemudian ada teki, ini disebut dengan incisura ischiadica mayor, yang di bawahnya disebut dengan incisura ischiadica minor. Kemudian ini yang incisura ischiadica minor. Kemudian pada tulang duduk ini pada bagian yang keras yang menopang berat badan tubuh, ini disebut dengan tuber ischiadicum. Kemudian pada tulang kemaluan ini disebut dengan foramen obturatorium. Pada bagian atas yang menghubungkan ke tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan yang menghubungkan ke tulang duduk ini disebut ramus inferior ossis pubis. Ya kan? Kemudian pada tulang kemaluan ini disebut dengan spina ischiadica. Oke. Kemudian pada tulang kemaluan ini ada 5 lubang, ini disebut dengan foramina sacralia anteriora. Kemudian ini ada cucuk duri, ini disebut dengan crista sacralis. Kemudian ini ada bagian depan yang menonjol, ini disebut dengan promontorium. Untuk ukurannya dari sini ini disebut dengan tulang tungging. Tadi udah aku sebut tulang tungging. Ini kalau didorong bisa memperlebar jalan lahir, pintu bawah panggul. Ya. Kemudian ukuran dari promontorium ke pinggir atas simfisis ini itu disebut juga dengan conjugata vera, itu 11 cm. Sedangkan dari linea innominata membelah tegak lurus conjugata vera itu 12,5 cm. Kemudian dari articulatio sacroiliaca ukuran serong dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum itu 13 cm. Dari sini ke sini, ya, bagian tebal. Kemudian kita langsung ke kepala. Kepala ada terbagi menjadi 2. Yang pertama bagian muka dan bagian tengkorak. Pada bagian muka ini ada tulang hidung disebut dengan os nasal. Kemudian os zygomaticum atau tulang pipi. Di sini tulang pipi. Di sini. Nih. Os zygomaticum atau tulang pipi. Kemudian ada tulang rahang atas atau os maxillaris. Kemudian tulang rahang bawah
os mandibularis. Kemudian pada bagian tengkorak ini ada tulang dahi atau os frontal. Kemudian ada tulang ubun-ubun atau os parietal. Kemudian ada tulang pelipis atau os temporal. Kemudian tulang belakang kepala disebut dengan os occipital. Kemudian ada 4 sutura yang harus dikenali. Yang pertama ada sutura sagittalis. Sutura sagittalis yaitu sutura di antara kedua os parietal. Kemudian os coronalia. Sutura coronalia yaitu antara os frontal dan os parietal. Kemudian ada sutura lambdoidea yaitu dari sutura occipitalis dan kedua sutura parietal. Os parietal. Sutura lambdoidea yaitu dari os occipitalis dan kedua os parietal. Kemudian sutura sutura frontalis yaitu sutura di antara antara kedua os frontal. Nah, kemudian ada ukuran lagi kan? Ubun-ubun. Enggak, kemudian ukurannya diameter suboccipitobregmatica yaitu dari foramen magnum ke ubun-ubun besar itu 9,5 cm. Kemudian ada suboccipitofrontalis dari foramen magnum ke pangkal hidung itu 11 cm. Kemudian ada frontooccipitalis dari pangkal hidung ke titik terjauh belakang kepala itu 12,5 cm. 12 cm. Kemudian mentooccipitalis dari bawah dagu ke titik terjauh belakang kepala itu jaraknya 13,5 cm. Kemudian submentobregmatica dari bawah dagu ke ubun-ubun besar itu 9,5 cm. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.